Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan modul penurunan COD dengan kolam aerasi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Saya Fauzi Ahmad Zulfikar. Saya Friska Sania. Saya Noval Fitra. Saya Alisa Putri. Dengan saya sendiri, Singgih Purwito. Pada modul kali ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, menentukan kadar COD yang terdapat pada limbah, baik limbah awal maupun limbah setelah penambahan aerasi. Yang kedua, menganalisis kemampuan aerasi dalam menurunkan kadar COD pada air limbah. Selanjutnya, pada tinjauan pustaka. Aerasi adalah penambahan oksigen ke dalam air sehingga oksigen terlarut di dalam air semakin tinggi. Pada prinsipnya, aerasi itu mencampurkan air dengan udara atau bahan lain sehingga air yang beroksigen rendah kontak dengan oksigen atau udara. Aerasi termasuk pengolahan secara fisika karena lebih mengutamakan unsur mekanisasi daripada unsur biologi. Aerasi merupakan proses pengolahan di mana air dibuat mengalami kontak erat dengan udara dengan tujuan meningkatkan kandungan oksigen dalam air tersebut. Dengan meningkatnya oksigen, zat-zat mudah menguap seperti hidrogen, sulfide, dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau dapat dihilangkan. Kandungan karbon dioksida dalam air akan berkurang. Mineral yang larut seperti besi dan mangan akan teroksidasi membentuk endapan yang dapat dihilangkan dengan sedimentasi dan filtrasi. Selanjutnya, proses aerasi merupakan peristiwa terlarutnya oksigen di dalam air. Efektivitas dari aerasi tergantung dari seberapa luas dari permukaan air yang bersinggungan langsung dengan udara. Fungsi utama aerasi adalah melarutkan oksigen ke dalam air untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air dan melepaskan kandungan gas-gas yang terlarut dalam air, serta membantu pengadukan air. Aerasi dapat dipergunakan untuk menghilangkan kandungan gas terlarut, oksidasi besi dan mangan dalam air, mereduksi amonia dalam air melalui proses nitrifikasi. Pada modul kali ini kami menggunakan alat yang pertama alat reflux, yang kedua gelas piala, 3 Erlenmeyer, 4 pemanas, 5 labu ukur, 6 pipet kondok, 7 pipet takar, 8 buret, 9 standar, 10 klem. Dengan bahannya yang pertama larutan K2CR2O7, yang kedua larutan HgSO4, yang ketiga larutan H2SO4, yang keempat larutan FeNH4, 2SO4FAS, 5 indikator feroin. Selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama yaitu standarisasi larutan fas dengan K2CR2O7. Pipet 25 ml larutan baku K2CR2O7 ke dalam air. Yang kedua yaitu tambahkan air bebas organik hingga 100 ml. Yang ketiga yaitu tambahkan 30 ml H2SO4 pekat lalu dinginkan. Yang keempat yaitu tambahkan 2-3 tetes indikator feroin dan titrasi dengan larutan fas. Yang kedua yaitu pengolahan air limbah dengan kolam aerasi. Yang pertama yaitu masukkan sampel limbah ke gelas piala. Yang kedua yaitu lakukan pengukuran COD terhadap air limbah atau sebelum pengolahan. Yang ketiga yaitu lakukan aerasi terhadap air limbah selama 1 jam dengan cara mengalirkan oksigen yang berasal dari aerator. Yang keempat yaitu sampel air limbah yang telah diaerasi selama 1 jam. Selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap COD dengan metode aerasi. Cara kerja yang ketiga yaitu analisa penurunan COD pada air limbah dengan karbon aktif. Yang pertama yaitu pipet 10 ml contoh uji, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer asah 250 ml. Yang kedua yaitu tambahkan 0,2 gram serbuk HgSO4 dan beberapa batu didih.
Yang ketiga yaitu tambahkan 5 mili larutan kalium dikromat 0,25 N. Yang keempat yaitu tambahkan 15 mili reaksi asam sulfat perlahan-lahan sambil didinginkan dalam air pendingin. Yang kelima yaitu hubungkan dengan pendingin Liebig dan didihkan di atas hot plate selama 2 jam. Yang keenam yaitu dinginkan dan cuci bagian dalam dari pendingin dengan air bebas organik hingga volume contoh uji menjadi kurang lebih yaitu 70 mili atau dengan 40 mili aquadas. Yang ketujuh yaitu dinginkan sampai temperatur kamar. Tambahkan indikator Fahrenheit sampai 2 tetes dan titrasi dengan larutan baku fast 0,25 N sampai terjadi perubahan warna yang jelas dari hijau biru menjadi coklat kemerahan. Lalu catat volume larutan fast yang digunakan. Yang 8 yaitu lakukan langkah A dan G terhadap air bebas organik sebagai belangko. Lalu catat volume fast yang terpakai. Selanjutnya untuk data pengamatan, sampel yang digunakan adalah limbah industri cincau. Untuk waktu aerasi digunakan untuk belangko 50 menit, untuk sampel 50 menit, dan volume sampel yang digunakan untuk belangko sebanyak 10 mili, sampel dengan perlakuan 10 mili, dan sampel tanpa perlakuan 10 mili. Untuk volume FAS yang terpakai untuk belangko, volume terpakai sebanyak 4,6 mili, dengan perlakuan sebanyak 0,4 mili, dan tanpa perlakuan sebanyak 3,3 mili. Selanjutnya untuk hasil yang didapat, konsentrasi tepatnya 0,2413 normalitas dan kadar COD dengan perlakuannya sebesar 810,768 mg per liter dan kadar COD tanpa perlakuannya sebesar 250,952 mg per liter. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat semakin lama waktu aerasi, semakin tinggi kadar COD yang didapatkan. Dan itu tidak semestinya yang seharusnya. Semakin lama waktu aerasi, semakin turun kadar COD-nya, dikarenakan oleh beberapa faktor. Hasil analisa COD pada sampel air limbah dengan perlakuan aerasi selama 50 menit menghasilkan nilai sebesar 810,768 mg O2 per liter. Sementara tanpa perlakuan abrasi nilai COD-nya adalah 250,952 mg O2 per liter. Dengan tanpa aerasi, nilai ini mencerminkan kandungan bahan organik yang terukur langsung di dalam air limbah tanpa ada perlakuan. Bahan organik dalam bentuk terlarut maupun yang terikat pada partikel tersuspensi sebagian besar belum berubah atau terlepas ke dalam air. Dengan aerasi 50 menit, nilai COD meningkat signifikan setelah aerasi singkat selama 50 menit, yang kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor. Yaitu lepasnya bahan organik dari partikel tersuspensi. Aerasi menyebabkan turbulensi yang dapat melepaskan bahan organik yang terikat pada padatan tersuspensi. Berikutnya yaitu oksidasi parsial. Aerasi dapat mengoksidasi bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana, tetapi senyawa tetap terukur sebagai COD. Selanjutnya yaitu peningkatan kelarutan senyawa organik. Aerasi dapat meningkatkan pelarutan bahan organik ke dalam fase cair, sehingga meningkatkan nilai COD-nya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil COD. Yang pertama yaitu kandungan awal limbah. Jika limbah memiliki bahan organik terikat atau koloid, aerasi singkat cenderung meningkatkan COD. Yang kedua, durasi aerasi. Aerasi singkat biasanya meningkatkan COD, sementara aerasi jangka panjang cenderung menurunkannya. Yang ketiga, keberadaan mikroorganisme. Jika aerasinya melibatkan agitasi tanpa mikroorganisme, misalnya aerasi fisik saja, penurunan COD tidak akan optimal. Baik, dari beberapa pembahasan yang telah kami bahas sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama,
Kadar COD dalam sampel air limbah cincau didapatkan sebesar 810.768 mg O2 per liter. Yang kedua, terjadi kenaikan angka COD setelah aerasi dari yang sebelumnya 250,952 mg O2 per liter menjadi 810,768 mg O2 per liter. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.